Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan modul 4 yaitu tentang deteksi mating type alga hijau Chlamydomonas reinhardtii dengan teknik PCR. PCR atau yang kita kenal dengan nama polymerase chain reaction itu pertama kali dikembangkan oleh Dr. Kary Mullis. Beliau berhasil memenangkan Nobel Prize in Chemistry pada tahun 1993 karena penemuan ini. Jadi beliau adalah orang yang cukup eksentrik dan punya daya imajinasi yang tinggi ya, sehingga beliau bisa mengembangkan teknik PCR ini dan saya nggak kebayang aja kalau kita nggak punya teknik PCR, bagaimana kita bisa menghadapi COVID-19 pandemic yang saat ini masih melanda dunia ya. Jadi PCR itu dikembangkan untuk mengamplifikasi DNA, sequence DNA yang spesifik dari suatu untai DNA atau dari suatu sequence DNA yang besar. Jadi contohnya di sini saya pakai pen ya. Kalau misalnya um, pen di sini saya punya rantai DNA misalnya di sini. uh, Teknik PCR itu membantu kita untuk mengamplifikasi atau memperbanyak misalnya hanya fragmen ini saja. Misalnya ini DNA yang kita mau, sehingga nanti setelah PCR kita cuma bisa dapat fragmen yang lebih pendek seperti ini ya. Tanpa PCR kita tidak bisa melakukan hal ini. Nah, salah satu komponen penting dari PCR itu adalah sebuah enzim yang disebut DNA polimerase yang diisolasi dari organisme ini, Thermus aquaticus. Kalau nggak salah ini Archaea atau Archaea yang hidup di air panas ya. Kalau nggak salah dari Yellowstone di USA. Jadi enzim yang diproduksi dari organisme ini stabil pada temperatur yang cukup tinggi. Dia bisa bertahan sampai 100 derajat, kalau nggak salah itu 100 derajat lebih, tetapi suhu optimumnya ada di sekitar 72 atau 73 derajat Celcius. Ini DNA polimerase yang tugasnya adalah mensintesis rantai DNA yang baru. Nah, apa saja komponen dari sebuah reaksi PCR? Yang pertama adalah tentu kita butuh target DNA yang mau kita amplifikasi atau biasa kita sebut dengan nama template. Nah, kemudian yang kedua adalah kita membutuhkan primer. Primer itu adalah rantai DNA yang pendek yang berbentuk single stranded. Jadi single stranded DNA yang akan mendefine daerah mana yang mau kita perbanyak. Misalnya contohnya di sini saya punya rantai DNA, misalnya di sini 5 aksen, 3 aksen, kemudian ini complementary strand-nya ada di sini, 3 aksen, 5 aksen. Misalnya ini adalah daerah yang mau kita amplifikasi, maka kita membutuhkan primer yang akan menempel pada daerah ini. Dia akan membentuk komplement dengan template yang kita mau. Kemudian DNA polimerase akan melakukan pemanjangan di daerah ini. Jadi primer itu menunjukkan lokasi mana yang ingin kita perbanyak dari untai DNA yang panjang. Jadi kalau primernya menempel di sini, maka tentu setelah kita melakukan PCR, kita akan dapatkan rantai seperti ini, seperti ini, yang persis sama dengan daerah yang ada di sini. Itulah power dari PCR ya. Saya harus hapus dulu. Oke, itu komponen kedua, primer. Komponen ketiga adalah DNTP. Ini adalah DNA building blocks, jadi dibutuhkan oleh DNA polimerase untuk melakukan pemanjangan. Dan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kita butuh thermostable DNA polymerase. Kita membutuhkan DNA polimerase, yaitu enzim yang bertugas mensintesis rantai DNA yang baru. Kemudian kita juga membutuhkan ion magnesium ions. Ini akan berfungsi sebagai kofaktor dari DNA polimerase. Kemudian kita juga butuh buffer tentu saja ya, karena kita bekerja dengan enzim, kita membutuhkan pH yang stabil sehingga reaksinya bisa berjalan dengan optimal. Jadi itu adalah 6 komponen penting yang kita butuhkan untuk PCR. Nah,
Bagaimana PCR itu bisa terjadi? Ada 3 step penting dalam PCR. Yang pertama adalah denaturation, yang kedua annealing, yang ketiga adalah extension. Pada saat denaturation yang terjadi adalah double-stranded DNA itu akan terpisah seperti ini ya. Karena kita panaskan pada suhu yang tinggi, jadi denaturasi itu terjadi pada suhu 95 derajat Celcius. Kemudian kita akan turunkan temperaturnya ke suhu sekitar 50 sampai 60 derajat Celcius tergantung dari primer. Jadi pada kondisi tersebut primer akan menempel pada template pada rantai DNA yang sudah terpisah itu. Proses itu disebut annealing. Nah, konsep penting yang perlu teman-teman ingat di sini adalah primer itu biasanya menempel pada ujung 3 aksen dari masing-masing rantai untuk reaksi PCR yang akan kita gunakan. Nah, kemudian suhunya akan kita naikkan lagi ke suhu optimum dari DNA polimerase yang kita pakai sehingga proses extension itu bisa terjadi. Nah, kali ini karena kita pakai Taq polimerase, maka suhu yang kita pakai itu sekitar 72 atau 73 derajat Celcius. Pada temperatur ini, maka DNA polimerase akan melakukan pemanjangan primer dan dia akan menginkorporasikan DNTP pada primer ini sesuai dengan urutan bahasa yang ada pada template, seperti itu. Kemudian siklus ini diulang berkali-kali sehingga akhirnya kita bisa dapatkan fragmen DNA yang pendek. Contohnya di sini, fragmen ini sama dengan urutan yang ada di sini atau yang ada di sini pada template yang digunakan. Oke, jadi denaturation, annealing, dan extension. Diulang 20 sampai 40 kali. Nah, ini gambar lain lagi ya. Ini menggambarkan bahwa proses PCR itu akan menghasilkan produk yang akan bertambah secara eksponensial. Jadi di sini kita lihat lagi, di sini ada template DNA yang dipakai. Misalnya teman-teman ingin mengamplifikasi daerah yang berwarna biru saja di sini. Maka teman-teman harus mendesain primer yang menempel pada ujung 3 aksen dari masing-masing template itu. Kemudian kita butuhkan juga DNTP dan DNA polimerase untuk melakukan pemanjangan. Jadi di sini sekali lagi Anda lihat primer menempel pada ujung 3 aksennya. Kemudian DNA polimerase akan melakukan pemanjangan dengan menggunakan DNTP. Tapi bisa teman-teman lihat pada siklus pertama yang ada di sini kita belum mendapatkan fragmen yang pendek karena masih ada daerah abu-abu di sini ya. Itu menunjukkan daerah yang tidak ingin kita amplifikasi. Demikian juga di siklus kedua, produk yang dihasilkan masih ada campuran, masih ada fragmen yang lebih panjang atau masih mengandung fragmen yang tidak ingin kita amplifikasi. Tetapi setelah kita masuk ke siklus ketiga, bisa teman-teman lihat di sini, ini ada daerah atau fragmen yang sudah lebih pendek. Di sini juga ada fragmen yang sudah lebih pendek. Di sini masih ada campurannya, ada yang lebih panjang di sini. Nah, fragmen-fragmen ini yang kemudian akan menjadi template berikutnya. Dan ketika siklus ini kita ulang terus-menerus, maka pada akhirnya kita akan mendapatkan banyak sekali kopi dari fragmen yang lebih pendek ini. Dan itu nanti akan menjadi produk yang maksudnya mendominasi hasil dari PCR yang dihasilkan. Nah, untuk melakukan PCR di lab, kita menggunakan mesin yang namanya thermocycler. Mesin ini sederhana saja, dia bisa menaikkan dan menurunkan temperatur secara otomatis. Jadi kita bisa set 95 derajat selama 3 menit, 50 derajat selama 30 detik, 72 derajat selama 2 menit. Itu bisa kita lakukan dengan mesin thermocycler ini. Nah, kira-kira teman-teman ada bayangan nggak sih bagaimana orang melakukan PCR pada awal tahun 80-an atau mungkin nggak tahu kalau tahun 70-an udah pada bisa bikin PCR atau belum. Tapi setahu saya thermocycler ini adanya sekitar tahun 90-an ya. Nah, ketika orang belum menemukan mesin thermocycler ini, dulu orang pakai ini pakai water bath ya. Jadi pakai water bath seperti yang teman-teman pakai itu waktu uji aktivitas enzim saat lakopron ya, modul lakopron. Nah, punya water bath seperti itu, ada 3 water bath, satu untuk
Satu untuk denaturation, satu untuk annealing, satu untuk extension. Jadi ada orang yang harus standby dan masukin campuran reaksi PCR-nya di suhu 95 derajat selama 1 menit, dipindahin ke 50 derajat, let's say 30 detik, dan seterusnya, dan siklus itu dilakukan berulang-ulang. Jadi itu PCR pada zaman dark ages ya. Kalau sekarang sih udah lebih gampang, tinggal masukin dalam mesin, kita bisa tinggal makan siang, balik-balik PCR-nya udah jadi. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas lebih detail tentang primer. Primer ini adalah komponen penting yang kita butuhkan untuk PCR. Jadi primer itu seperti yang sudah disebutkan tadi, ini adalah oligonukleotida pendek yang berbentuk single stranded DNA. Jadi dia bukan double stranded, dia akan membentuk komplement dengan target DNA yang kita mau, dan panjang dari primer itu biasanya sekitar 18-22 nukleotida. Primer bisa kita desain secara manual atau juga kita bisa menggunakan program komputer. Sedangkan kalau template DNA, biasanya di sini kita bisa pakai genomic DNA, double stranded DNA. Kita juga bisa pakai cDNA ya, cDNA misalnya untuk deteksi COVID-19 kan RNA harus dirubah dulu menjadi cDNA, baru kemudian itu dijadikan template untuk PCR. Nah, seperti itu. Nah, karena itu karena primer itu sangat penting, maka kita perlu mengetahui bagaimana cara mendesain primer yang baik. Nah, di sini contohnya saya punya template DNA yang mau saya PCR ya. Misalnya saya ingin PCR semuanya, keseluruhan fragmen ini ingin saya PCR. Maka untuk mendesain primer, pertama saya punya yang namanya reverse primer. Reverse primer ini kalau teman-teman lihat, dia sequence-nya mirip atau sama persis dengan yang ada di bawah ini ya. Tapi dia akan membentuk komplement dengan ujung 3 aksen dari template nomor 1. Misalnya ini saya bilang template nomor 1, rantai nomor 1, ini saya bilang rantai nomor 2 ya. Jadi dia akan membentuk komplement dengan ujung 3 aksen dari rantai nomor 1. Kemudian nanti DNA polimerase akan melakukan sintesis mulai dari ujung sintesis DNA yang baru dari ujung 3 aksen dari primer ini. Jadi arahnya ke sini. Kemudian satu lagi primer ini kita sebut sebagai forward primer. Dia akan membentuk base pair dengan ujung 3 aksen dari strand nomor 2 dan arah pemanjangannya akan ke sana. Sehingga nanti kita bisa dapatkan fragmen keseluruhan fragmen ini. Seperti itu. Nah, kenapa primer harus terikat pada ujung 3 aksen dan bukan pada ujung 5 aksen? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, sekarang saya punya template yang sama, dan seandainya saya salah mendesain primer, sehingga primer itu menempel pada ujung 5 aksen. Satu menempel di sini, yang satu menempel di sana. Nah, bisa teman-teman lihat arah sintesis dari untai DNA yang baru oleh DNA polimerase itu satu akan ke arah sana dan yang satu akan ke arah sini. Jadi kita nggak akan mungkin mendapatkan daerah ini karena arah sintesisnya berbeda. Karena itu saat mendesain primer kita harus pastikan bahwa primer itu terikat pada ujung 3 aksen dari masing-masing strand yang digunakan. Seperti itu. Nah, primer itu biasanya disintesis secara kimia ya. Jadi ada perusahaan yang bisa melakukan sintesis DNA secara kimia. Kita tinggal kirim sequence-nya saja, nanti mereka akan kirim primernya ke kita. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang berikutnya tentang resep dari PCR yang kita gunakan. Nah, untuk melakukan PCR, teman-teman nanti di sini di lab akan menggunakan yang namanya DreamTech Green PCR Master Mix. Nah, kalau yang udah pernah ngelakuin PCR, ada beberapa yang saya tahu udah pernah ngelakuin PCR ya, mungkin di Prosus ya, ngelakuin PCR. Di situ biasanya reagen-reagen PCR ini harus dicampurkan satu persatu. Jadi kita harus pipet DNA polimerasenya, masukkan ke dalam tabung PCR, buffer, DNTP, MgCl2, dan seterusnya.
kita masukkan ke dalam tabung PCR. Nah, sekarang ada beberapa perusahaan yang sudah menjual yang namanya master mix, dan di dalam master mix itu sudah terdapat DNA polimerase, buffer, DNTP, MgCl2, dan juga bahkan pewarna yang akan membantu kita dalam proses elektroforesis. Jadi apa yang perlu kita tambahkan lagi? Di sini kita tinggal menambahkan primer dan juga template, kemudian kita bisa langsung PCR. Nah, itu kenapa kita butuh master mix? Pertama, kalau misalnya kita punya reaksi yang cukup banyak, biasanya kita bikin master mix-nya dulu dalam jumlah yang besar, baru kita aliquot ke cup yang kecil. Tapi dengan menggunakan master mix yang sudah dibuat oleh atau dijual oleh perusahaan-perusahaan ini tentu akan memudahkan, mempercepat proses PCR, lebih convenient ya. Jadi lebih cepat kita bisa dapatkan PCR, maksudnya lebih cepat dalam proses pencampuran reagen-reagen PCR sehingga kita tidak membuang-buang waktu gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah proses PCR selesai, untuk melihat hasil PCR, kita akan menggunakan elektroforesis gel agarosa. Nah, kemudian kita akan visualisasi dengan menggunakan ethidium bromida. Nah, sebelum saya ke slide ini, saya ceritakan dulu tentang elektroforesis gel agarosa. Jadi, elektroforesis gel agarosa ini adalah teknik yang kita gunakan untuk memisahkan DNA berdasarkan ukurannya. Kemudian di situ yang kita bisa lakukan adalah yang pertama kita lelehkan dulu, kita cairkan dulu agarosanya, kita tambahkan buffer, kita panaskan. Agarosa yang awalnya bentuknya bubuk, dia akan larut dalam air. Kemudian kita tuangkan ke dalam casting tray namanya. Kemudian di situ nanti kita kasih cetakan supaya membentuk sumur. Dan ketika agarosanya itu kembali membeku, kita bisa suntikan DNA itu ke dalam sumur yang sudah terbentuk. Kemudian kita beri arus listrik, DNA-nya itu kita kasih kutub negatif, kita kasih arus listrik, maka DNA itu akan bermigrasi dari kutub negatif ke kutub positif. Nah, saat proses migrasi itu terjadi, DNA yang berukuran kecil akan bermigrasi lebih cepat, sedangkan DNA yang berukuran besar akan bermigrasi lebih lambat, sehingga mereka bisa terpisah. Jadi nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Untuk melihat hasil migrasi tersebut, gel itu kita tambahkan dengan ethidium bromida. Ethidium bromida ini akan terperangkap di dalam DNA ya, antara dua rantai DNA yang ada. Kemudian kita bisa visualisasikan atau kita bisa lihat di bawah sinar UV. Jadi di sini saya punya DNA berbagai ukuran, yang ini ukurannya paling kecil, yang ini ukurannya paling besar, ini sumurnya ada di sini. Kemudian yang berpendar ini adalah DNA. Semakin terang pendaran DNA tersebut, pendaran pita yang terlihat di sini menunjukkan bahwa konsentrasi DNA itu semakin banyak. Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti teman-teman akan lihat hasilnya seperti ini dari praktikum yang akan dikerjakan di lab. Nah, perlu diperhatikan ethidium bromida itu karsinogenik. Jadi tidak boleh dipegang langsung pakai tangan, harus pakai sarung tangan, dan sarung tangan yang menyentuh ETBR itu tidak boleh dipakai untuk menyentuh hal-hal yang atau barang-barang yang lain, misalnya bolpen atau meja atau apapun lah. Pokoknya setelah Anda merasa Anda menyentuh ethidium bromida, harus segera diganti sarung tangannya dibuang di tempat khusus yang disediakan di lab, kemudian ganti dengan sarung tangan yang baru. Seperti itu ya. Nah, itu tentang elektroforesis gel agarosa. Nah, untuk kesempatan praktikum hari ini atau dalam 2 minggu ke depan, yang akan kita kerjakan adalah kita akan menggunakan PCR untuk menentukan mating type dari alga hijau yang namanya Chlamydomonas reinhardtii. Nah, ini adalah alga hijau Chlamydomonas reinhardtii. Ini adalah alga yang saya gunakan waktu riset S3 saya, dan sekarang juga saya gunakan di ITB untuk riset saya. Bu Sari juga menggunakan organisme ini waktu S3, dan sekarang juga penelitiannya menggunakan organisme ini di ITB. Jadi kita ingin memperkenalkan alga hijau yang kita gunakan dalam penelitian kita. Nah, di sini adalah hasil, di sebelah kanan ada hasil strik dari
Alga hijau dia bisa tumbuh dan membentuk koloni, kita bisa tumbuhkan di media agar. Ini adalah koloni tunggal. Kalau kita tumbuhkan di media cair dan kita lihat di bawah mikroskop, bentuknya seperti ini. Nah, dia bisa bergerak ya, dia bisa bergerak karena dia punya flagella. Nah, Chlamydomonas sendiri adalah uh, sel tunggal atau kita sebut sebagai sel uniseluler. Kemudian ini adalah organisme model yang digunakan untuk mempelajari berbagai macam proses fundamental di dalam sel. Misalnya karena dia punya flagella, orang belajar motility cell itu menggunakan Chlamydomonas juga, chloroplast biogenesis, fotosintesis, itu orang gunakan Chlamydomonas. Jadi di sini adalah nukleus DNA-nya ya ada di sini, dan ini yang ingin kita ekstraksi keluar hari ini, kemudian kita gunakan sebagai template untuk PCR. Nah, untuk mating type-nya sendiri, apa sih itu mating type? Ternyata alga hijau ini punya semacam kayak jenis kelamin gitu ya. Ada yang kita sebut sebagai mating type plus, ada yang kita sebut sebagai mating type minus. Apa yang membedakan mating type plus dan mating type minus? Kalau alga itu kita tumbuhkan dalam media tanpa nitrogen, mereka akan uh, uh, apa namanya bertumbuh dan ada kelompok alga yang flagellanya itu mengandung agglutinin, ada kelompok alga yang flagellanya tidak mengandung agglutinin. Yang tidak mengandung agglutinin itu kita sebut sebagai mating type minus, sedangkan yang mengandung agglutinin itu kita sebut sebagai mating type plus. Nah, kalau mating type plus ketemu sama mating type minus, mereka bisa kawin. Kalau mereka kawin, nanti mereka bisa menghasilkan anak-anak yang punya campuran gen dari mating type plus atau mating type minusnya. Contohnya di sini ada 4 gametnya di sini ya. Setelah germinasi ada 2 mating type plus, ada 2 mating type minus. Salah satu di sini atau gamet-gamet yang ada di sini adalah campuran dari materi genetik dari orang tuanya atau parentsnya. Nah, kemampuan mikroalga ini untuk bisa melakukan sexual reproduction ini sangat menguntungkan kita untuk menggabungkan dua trait yang berbeda, misalnya dua sifat yang berbeda, dan untuk analisis genetiknya itu sangat-sangat memudahkan. Nah, karena itu untuk praktikum kali ini yang akan kita lakukan adalah kita akan menggunakan PCR untuk mengidentifikasi mating type plus dan mating type plus dan mating type minus. Nah, kenapa? Karena ternyata mating type plus itu dikontrol oleh gen spesifik yang namanya FUS1, sedangkan mating type negatif itu dikontrol oleh gen spesifik yang namanya MID. Mating type plus tidak punya gen MID, mating type minus tidak punya gen FUS1. Jadi kalau kita pakai primer spesifik, kita bisa mengidentifikasi kedua gen ini dari strain mikroalga yang dikerjakan. Nah, ini adalah primer yang akan digunakan dalam PCR mating type ini. Primer set nomor 1 itu spesifik untuk mating type positif. Namanya MTP2F, itu forward primer, MTP2R atau reverse primer, dan itu spesifik untuk mengamplifikasi gen FUS1 atau FUS1. Ukuran dari PCR produknya itu adalah 423 base pair. Primer set 2 itu spesifik untuk mating type negatif, itu namanya adalah MTM3F dan MTM3R. Ukuran yang dihasilkan adalah sekitar 611 dan spesifik untuk gen MID untuk mating type minus. Nah, di sini saya punya contoh hasil PCR yang sudah di-run di gel agarosa. Di sini molecular weight markernya. Di atas ini adalah nomor dari strain yang saya pakai. Di sini ada 11 strain yang saya pakai ya. Nah, di sini strain nomor 1 bisa dilihat bahwa dihasilkan ada satu pita di sini yang ukurannya sekitar 600 base pair, dan pita ini ukurannya match dengan kontrol positif. Di sini saya punya dua kontrol positif, MT minus sama MT plus. Ini merepresentasikan strain yang sudah saya ketahui dengan pasti mating type
mating type-nya. Jadi MT minus ini mating type minus, MT plus ini mating type plus. Bisa dilihat di sini ukurannya 600, ukurannya mirip dengan atau sama dengan strain mating type minus, dan produknya itu sekitar 600 base pair, which is sama juga dengan karakter yang harus dihasilkan dari produk PCR menggunakan primer MTM3F dan MTM3R. Jadi bisa disimpulkan kalau strain nomor 1 ini adalah mating type negatif ya. Demikian juga untuk strain nomor 2. Tapi untuk strain nomor 3 ukurannya itu jauh lebih kecil, yaitu 423, dan mirip dengan strain mating type positif yang sudah saya ketahui dengan pasti di sini. Jadi strain nomor 3, 9, 10, dan 12 itu mating type plus. Sedangkan 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8 itu adalah mating type negatif. Kurang lebih cara membacanya seperti itu. Jadi ini yang akan teman-teman lakukan di lab untuk mengidentifikasi mating type dari strain yang diberikan. Nah, sebelum kita bahas lebih detail lagi tentang apa yang harus dilakukan, saya ingin mendiskusikan bagaimana teman-teman harus melabel gel picture-nya atau hasil elektroforesis gel agarosanya untuk laporannya ya, untuk lab report-nya. Jadi yang pertama teman-teman harus melabel ukuran dari molecular weight marker. Jadi molecular weight marker yang kita gunakan di sini merepresentasikan DNA, fragmen DNA yang sudah kita ketahui dengan pasti ukurannya berapa. Jadi di sini ada 3000 pasang basa atau 3 kilo base, dan yang ada di sini itu ukurannya 1 kilo base. Jadi tinggal dikasih garis kemudian ditulis. Nanti bisa minta ukurannya sama asisten ya. Kemudian untuk setiap sumur harus dikasih tahu itu strain apa atau template apa yang dipakai. Jadi di sini saya menggunakan DNA yang diekstraksi dari strain yang namanya LCI1. Ini ada DNA yang diekstraksi dari strain yang namanya CW15, dan ini ada PCR mix yang saya gunakan sebagai kontrol negatif, di mana saya tidak tambahkan DNA sama sekali. Nah, keseluruhan ketiga template ini saya menggunakan primer L1 dan L4. Jadi di sini bisa dilihat ada 3 jenis primer yang digunakan untuk mengamplifikasi 3 buah template DNA yang berbeda-beda. Jadi nanti teman-teman harus melabel seperti ini. Ini adalah standar yang digunakan untuk melabel gel agarosa untuk skripsi, poster, atau juga untuk laporan, maksudnya paper, jurnal atau artikel, kita harus melabelnya seperti ini. Kalau melabelnya seperti ini salah ya. Jadi pertama nggak ada keterangan sama sekali ini merepresentasikan apa, kita juga nggak tahu pita yang dihasilkan ini ukurannya berapa, kemudian molecular weight markernya nggak dikasih label dengan jelas tapi hanya ditempelkan gambar seperti ini, adalah contoh yang salah, jadi tidak boleh diikuti. Oke, jadi tahap pertama dari PCR yang harus dilakukan adalah pertama teman-teman harus harus mengekstraksi DNA dulu ya. Jadi sel alganya itu harus dimasukkan ke dalam larutan Chelex, kemudian dipanaskan pada 100 derajat Celcius, selnya pecah, nanti DNA-nya keluar. Nah, apa itu Chelex? Chelex itu sejenis matriks yang biasa orang gunakan untuk memurnikan protein. Tetapi Chelex ini tidak larut di dalam air. Jadi kalau nanti teman-teman lihat dia bentuknya seperti butiran ya, dia tidak larut di dalam air. Jadi ada 2 fase seperti itu. Kemudian teman-teman campurkan DNA-nya. Setelah teman-teman lisis DNA-nya, sel pecah. Nah, biasanya di dalam situ tuh maksudnya di dalam campuran itu atau di dalam lisat itu akan ada logam-logam ion yang dibutuhkan oleh enzim yang bisa memotong DNA. Nah, kita kan nggak kepengen DNA kita terpotong. Nah, untuk menghentikan aktivitas dari enzim-enzim itu, si Chelax ini akan mengkelat ion-ion tersebut. Jadi ketika ion-ion itu sudah tidak ada lagi, enzim-enzim itu jadi kurang aktif sehingga DNA kita menjadi lebih stabil. Nah, ini biasa kita gunakan untuk PCR. Nah, jadi setelah sentrifugasi nanti, pastikan teman-teman cuman mengambil supernatanya saja untuk digunakan sebagai template dalam PCR.
jangan sampai CLX-nya terbawa. Karena kalau dia terbawa, nanti PCR-nya nggak berhasil. Kenapa? Ion magnesiumnya juga bisa ikut terkelat kan. Kalau ion magnesium terkelat, DNA polimerasenya sekarat. Nggak mampu melakukan aktivitas sintesis DNA. Jadi pastikan yang diambil cuma supernatant, CLX-nya jangan terbawa. Kemudian nanti untuk melakukan PCR, teman-teman harus bikin 6 reaksi PCR. Jadi untuk tabung yang pertama tabung yang pertama dan kedua digunakan untuk mem-PCR template dari strain yang akan diinvestigasi. Jadi masing-masing kelompok akan dapat satu strain untuk diinvestigasi, harus di PCR menggunakan primer set 1 dan primer set 2. Selanjutnya, teman-teman juga akan diberikan DNA yang sudah diekstraksi dari strain yang mating type-nya itu sudah dikonfirmasi. Jadi ada strain mating type positif terkonfirmasi dan strain mating type negatif terkonfirmasi. Ini bisa di PCR menggunakan primer set yang sesuai. Kemudian sebagai kontrol negatif, kita akan menggunakan DDH2O atau air sebagai template. Jadi ini PCR-nya harus negatif hasilnya. Tujuannya untuk apa? Supaya kita memastikan bahwa tidak ada kontaminasi DNA lain. Jadi air yang kita gunakan itu bersih. Seperti itu. Jadi ini bertindak sebagai kontrol negatif. Nah, teknis pengerjaannya seperti apa? Simple aja. Nanti di lab, teman-teman akan mendapatkan reagen. Masing-masing kelompok mendapatkan reagen. Masing-masing orang akan diberikan tugas oleh asisten untuk membuat reaksi PCR. Jadi harus disiapkan mix-nya, prepare the mix. Kemudian setup conditions. Nanti teman-teman akan belajar menggunakan mesin PCR. Kemudian akan menganalisa hasil PCR-nya itu dengan elektroforesis gel agarosa, dan mudah-mudahan nanti nasibnya nggak seperti orang ini ya, mudah-mudahan nanti dapat hasilnya positif, jadi keluarnya tersenyum instead of crying, oke? Jadi mudah-mudahan praktikumnya menyenangkan. Let me know kalau ada pertanyaan, dan see you in the lab. Thank you.